Polres Sidoarjo berhasil mengamankan pelaku pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus. Korban diancam oleh pelaku untuk tidak menceritakan perbuatan bejatnya. Jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja. Tersangka merupakan seorang pekerja bangunan yang menjual ke teman-temannya sesama pekerja di proyek. Demi memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan menjelang Pilkada 2024, Direktur Pamopfit Polda Sulbar melakukan pengecekan menyeluruh terhadap alat khusus atau ALSUS dan kendaraan seluruh personelnya. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 27 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan pelaku pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus. Korban yang tunanetra diancam oleh pelaku untuk tidak menceritakan perbuatan bejatnya. Gadis berkebutuhan khusus berusia 9 tahun menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan pria 61 tahun, tetangganya sendiri di sebuah ruko wilayah Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengatakan peristiwa tersebut terungkap ketika ibu korban melihat celana dalam korban ada bercak darah. Karena curiga, selanjutnya ibu korban melapor ke Polresta Sidoarjo hingga dilakukan penyelidikan dan dilakukan visum di rumah sakit terhadap korban. Korban mengaku diancam pelaku untuk tidak menceritakan kejadian dialaminya kepada siapapun. Selain itu, korban diberikan sejumlah uang dan permen. Dan atas perbuatannya, pelaku kini dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 7,34 kg dari 3 orang tersangka saat melakukan penangkapan di Jalan Bypass Bizam, Kecamatan Praia Barat. Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat melalui Kasih Humas Ibtu Brata Kusnadi mengatakan, dari hasil pengungkapan tersebut petugas berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 7,34 kg narkotika jenis sabu dari 3 tersangka. Ketiga tersangka tersebut merupakan kurir yang berasal dari luar daerah dan mempunyai peran masing-masing. Kronologi kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengantaran narkoba yang akan melintas di wilayah Kabupaten Lombok Tengah menuju Kabupaten Lombok Timur. Personel kemudian berhasil memberhentikan mobil yang membawa paket narkoba melalui razia dan dilakukan penggeledahan hingga berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang berada di dalam 3 buah tas ransel. Saat ini barang bukti bersama ketiga tersangka diamankan Sat Narkoba Polres Loteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keberhasilan Polsek Praia Barat. Jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja. Tersangka merupakan seorang pekerja bangunan yang menjual ke teman-temannya sesama pekerja di proyek.
Seorang pria berinisial RYD warga desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasatres Narkoba AKP Heru Sanyoto mengatakan, penangkapan tersangka bermula dari pengembangan informasi tersangka lain yang telah ditangkap sebelumnya. Dari penangkapan ini, polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 paket ganja siap edar berikut kertas papir. Menurut keterangan tersangka, ia telah menyediakan ganja selama 5 tahun kepada pembeli yang merupakan teman dekatnya yang bekerja bersama tersangka di proyek. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kami telah mengungkap penyalahgunaan jenis narkotika jenis ganja, tanaman ganja, yaitu kami telah mengamankan salah satu warga dari Dukuh Eli, desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Untuk yang kita amankan ada 2 orang, yaitu inisial RGL sama RYD, di mana mereka kita jerat Undang-Undang Narkotik tahun 35/2009. Polres Bontang melaksanakan operasi gabungan di tempat hiburan di Kota Bontang dan berhasil menemukan 5 pengguna narkotika. Operasi gabungan di Kota Bontang melibatkan Polres Bontang, Subdenpom Bontang, BNN Kota Bontang, Bea Cukai serta Satpol PP Kota Bontang. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan peredaran narkotika dan menjaga keamanan serta ketertiban di tempat-tempat hiburan. Dalam operasi ini dilakukan tes urin kepada pengunjung di beberapa tempat hiburan malam dan hasilnya 5 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika. Pengunjung yang teridentifikasi positif narkotika selanjutnya akan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Operasi yang dilakukan Polres Bontang ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh narkotika sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan zat terlarang. Gerakan Supir Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya pada Senin lalu. Aksi unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat dari Polrestabes Surabaya. Sebelumnya, para supir ini melakukan aksi konvoi jalan kaki hingga membawa truk dari kantor Dishub Jatim di Jalan Ahmad Yani. Menurut Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Hartono mengatakan dalam aksi Long March ini, pihaknya melakukan pengawalan hingga sampai ke titik akhir yakni kantor Gubernur Jatim. Sementara itu, menurut Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlur Rahman menyebut pihaknya tidak menerapkan rekayasa lalu lintas dalam pengawalan aksi demo supir truk. Supir demo hanya dikawal beriring-iringan bersama aparat sampai di titik aksi. Diketahui sebanyak 1.226 personel Polrestabes Surabaya ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan jalannya aksi. Personel ini disebar di beberapa titik, yaitu di Bundaran Cito 171 personel, kemudian di kantor Dishub Jatim 317 personel, dan kantor BPTB Jatim sebanyak 192 personel. Aksi unjuk rasa para supir truk ini berjalan kondusif dan damai karena adanya koordinasi antara pengunjuk rasa dengan kepolisian. Demi memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan menjelang Pilkada 2024, Direktur Pamopfit Polda Sulbar melakukan pengecekan menyeluruh terhadap alat khusus atau ALSUS dan kendaraan seluruh personelnya. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.